Teman saya ada yang bisa menjawab. Saya bisa menjawab. Ya, silakan. Subjek penelitian berarti membahas siapa atau apa yang bisa memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian kalian. Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang kalian teliti. Misalnya, kalian akan meneliti penyebab banjir di suatu daerah. Nah, itulah tadi jawaban dari pengertian subjek dan juga objek penelitian. Sekarang masuk kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Adakah teman saya yang menjawab? Ya. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Baiklah, itulah dia pengertian dari populasi dan sampel. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan manfaat mempelajari materi subjek dan objek penelitian. Adakah teman saya yang menjawab? Ya, saya. Jawabannya adalah manfaat mempelajari subjek dan objek penelitian adalah membantu penelitian mengumpulkan informasi dalam waktu yang relatif. Juga dapat membantu peneliti dalam memahami sifat keadaan dari subjek yang diteliti. Sekarang saya ingin bertanya, jelaskan alasan-alasan menggunakan sampel. Apakah ada yang tahu? Saya. Nah, kenapa kita harus menggunakan sampel? Yaitu agar kita memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Hal ini dilakukan karena berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis teknik probabilitas sampling? Saya. Nah, jadi probabilitas sampling terbagi menjadi beberapa cara, yaitu ada simple random sampling, kemudian ada sampel random sistematik, kemudian ada sampel random berstrata, ada juga sampel random berkelompok, dan yang terakhir ada juga cara dengan sampel random bertingkat. Oke, di antara kalian bertiga, apakah ada yang mengetahui bagaimana cara kita untuk merumuskan metodologi penelitian? Saya akan menjawab. Cara untuk merumuskan metode penelitian adalah 1. Merumuskan masalah, 2. Merumuskan hipotesis, 3. Merancang penelitian, 4. Melakukan eksperimen, 5. Mengelola dan menganalisis data, 6. Menarik kesimpulan, dan terakhir melaporkan hasil penelitian. Nah, sekarang gantian saya yang ingin bertanya kepada teman-teman saya. Adakah di antara teman-teman saya yang tahu apa itu sistematika sampling? Ya. Sistematika sampling ialah suatu metode pengambilan sampel, di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah di antara teman-teman saya yang mengetahui apa itu pengertian purposive sampling? Ada, saya tahu jawabannya. Purposive sampling adalah salah satu metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam peneliti ilmiah. Sampel diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan oleh penelitinya. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang tahu tentang snowball sampling? Saya. Nah, jadi pengertian dari snowball sampling adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu pun seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Nah, itulah jawaban kami dari beberapa pertanyaan yang dikirimkan dari tugas metodologi penelitian. Demikianlah pertanyaan yang dapat kami jawab.
Bikin kurang, kayak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi